Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Saudara dan saudariku yang terkasih, saya akan membacakan secara lengkap bacaan kita di bawah judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Terambil dari kitab Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara dan saudari yang terkasih, kita akan belajar bagaimana semangat sidang jemaat pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang masih muda, sidang jemaat yang tentu saja belum serapi organisasinya sebagaimana zaman kita sekarang. Tetapi semangat mereka luar biasa. Saat itu sebenarnya adalah saat berduka cita. Orang baru saja mengetahui adanya peristiwa yang menggemparkan, di mana Yohanes Pembaptis telah dibunuh sebagai martir oleh Raja Herodes. Ini tentu saja sebuah goncangan besar di dalam sidang jemaat. Pastilah di antara mereka juga merasa takut, merasa gentar dengan keadaan ini. Tetapi semua itu tidak mengendorkan semangat mereka untuk mereka tetap mengikut Tuhan. Di dalam peristiwa ini kita dapat belajar bagaimana mereka pantang menyerah di dalam menjalani keyakinannya, di dalam menjalani kepercayaannya. Orang-orang tetap bersemangat, mereka tetap ingin mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Di sana juga Tuhan senantiasa peduli kepada mereka. Sebenarnya waktunya sudah menjelang sore, Tuhan juga ingin istirahat. Tuhan bahkan telah merencanakan dengan membawa perahu ke tempat yang sunyi, tetapi di sana orang banyak berkumpul di darat. Oleh karena keadaan yang demikian, Tuhan kemudian tergerak hatinya. Tuhan
bahkan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, khususnya kepada mereka yang sakit. Tuhan menyembuhkan mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, ini adalah juga sebuah gambaran bagaimana hamba Tuhan hendaknya melayani. Mereka hendaknya mencontoh sebagaimana Yesus di dalam keadaan yang lelah, di dalam keadaan di mana orang butuh berhenti dan istirahat, tetapi belas kasih-Nya di sana membuat Tuhan kemudian tergerak untuk tetap bekerja. Saudara dan saudari yang terkasih, waktu sudah menjelang malam. Tentu saja ini juga sebuah gambaran bagaimana daya tahan sidang jemaat ini di dalam mengikuti ibadah-ibadah. Ini juga hendaknya menjadi perhatian, contoh bagi engkau dan saya pada masa sekarang. Berapa jam ibadah kita? Kita seringkali ibadah belum begitu lama, belum sampai 2 jam kita sudah mengeluh. Pikiran kita sudah tidak bisa lagi terpusat kepada mezbah Tuhan. Kita sudah memikirkan hendak melakukan rencana-rencana untuk berlibur, untuk melakukan kegiatan pekerjaan kita yang lain. Tetapi tidak untuk sidang jemaat yang ada di hadapan Tuhan Yesus. Mereka tetap bertahan di sana, bahkan sampai dengan malam hari. Di dalam artikel kita di sana juga dikatakan mereka senantiasa berdiri. Bahkan Tuhan harus menyuruh mereka untuk duduk di rumput. Ini bukankah sebuah semangat yang luar biasa? Mereka tetap berdiri di sana. Di dalam ibadah kita seringkali mengeluh, ya ibadah kenapa harus berdiri duduk, berdiri duduk, berdiri duduk. Baiklah, mulai sekarang kita mencontoh sidang jemaat pada zaman Tuhan Yesus. Mereka tetap antusias mengikuti ibadah itu dengan berdiri. Ibadah itu sendiri kita bisa melihat betapa itu sebuah tata ibadah yang tertib. Kalau laki-laki yang hadir di dalam ibadah ada 5.000, berapa jikalau itu dijumlahkan dengan perempuan dan anak-anak? Maka di sana penafsir memperkirakan jumlahnya lebih dari 12.000. Sedangkan pada waktu itu tentu saja tidak sebagaimana sekarang. Ada sound system, ada sistem audio yang bisa membantu pembicara pengkhotbah untuk dapat berkhotbah sehingga suaranya itu dapat menjangkau semua pendengar. Kalau mereka tidak bisa tertib, tidak mungkin suara Tuhan Yesus dapat didengar sampai ke telinga masing-masing pendengar. Sehingga kita bisa membayangkan jumlah yang sekian banyak mereka dapat mendengarkan suara Tuhan. Pastilah mereka adalah sebuah sidang jemaat yang tertib. Mereka senantiasa menjaga kehusuan sebuah ibadah, hening mendengarkan Tuhan yang sedang berkhotbah. Saudara dan saudari yang terkasih, apakah ibadah-ibadah kita juga bisa kita bentuk dengan sikap yang demikian? Kita menundukkan diri di bawah firman Tuhan. Kita menenangkan hati kita. Kita memasang telinga kita. Sehingga ibadah kita menjadi sebuah ibadah yang khusyuk. Ibadah yang benar-benar terjaga ketertibannya. Ketika hari sudah mulai malam, para murid mulai berpikir, ini orang-orang demikian banyak. Rumah mereka pasti juga ada yang sangat jauh. Dan keadaan pada waktu itu tentu saja tidak seperti zaman kita di mana ada listrik yang menyalakan lampu-lampu sehingga keadaan menjadi terang. Suasana sebentar lagi akan gelap. Para rasul pun memiliki ide, gagasan yang sangat-sangat masuk akal dan sangat-sangat bagus. Maka di sana para murid datang kepada Tuhan agar Tuhan menyuruh orang-orang itu pergi, pulang, agar tidak kemalaman. Ini adalah sebuah usul yang sangat baik. Karena dengan demikian mereka dapat sampai di rumah beristirahat. Juga Tuhan pun yang seharian melakukan kegiatan, mereka juga bisa istirahat bersama-sama. Ide yang bagus, saran yang sangat-sangat baik. Tetapi mari kita lihat, di dalam sidang jemaat kita memiliki ide yang bagus, kita memiliki rencana yang baik.
Tetapi rencana yang paling bagus, paling sempurna, paling baik adalah tetap rencana Tuhan. Ide yang terbaik, gagasan yang paling sempurna, tetaplah gagasan Tuhan. Usul para murid yang kita menilainya itu sudah sangat pas, sangat bagus. Ternyata kemudian di sana berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin sesuatu yang sempurna, yang terbaik. Tuhan tidak ingin orang-orang itu pulang dengan kelaparan. Tuhan pasti membayangkan bagaimana kalau di tengah jalan sudah tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi warung di mana mereka dapat mendapatkan makanan. Mereka akan kelaparan. Maka Tuhan kemudian mengajak para murid untuk berbuat sesuatu, memberikan kepada mereka makan. Dan terjadilah mukjizat itu. Tuhan mengenyangkan mereka meskipun hanya berbekal, berawal dari 5 roti dan 2 ikan. Inilah saudara dan saudara yang terkasih. Di dalam sidang jemaat, ide-ide kita mungkin sudah kita pertimbangkan itu yang terbaik. Tetapi tetaplah rencana Tuhan yang paling baik. Kita harus membawanya ke hadirat Tuhan. Sehingga kita tidak bertanya apa yang terbaik untuk gereja kita. Tetapi kita bertanya apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki untuk gereja kita. Saudara dan saudari yang terkasih, itulah baru sebagian pelajaran yang bisa kita petik dari sidang jemaat yang masih sangat muda pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang organisasinya belum setertib sidang jemaat pada zaman sekarang, tetapi mereka melaksanakan ibadah mereka, persekutuan mereka dengan demikian indah. Ini hendaklah menjadi contoh bagi engkau dan saya. Bagian ini tidak akan bisa saya selesaikan dalam satu sesi, dalam satu edisi renungan. Saya akan melanjutkannya untuk edisi yang kedua, masih di bawah judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetaplah engkau setia dengan imanmu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin.